Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah wirid rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling bermuajahah, saling bertatap muka dalam satu acara yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan untuk kita ad-dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Baik bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, pada malam hari ini kita sedikit mengulang kisah lama, kisah perjuangan para anbiya, kisah perjuangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengorbanan mereka di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita sebagai kaum muslimin hari ini pun harus berusaha menjadikan mereka tauladan bagi kita di dalam berkorban dan di dalam berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. So hari ini kaum muslimin, kalau kita perhatikan kondisi real kaum muslimin, ketika kemarin kita melaksanakan Aidil Adha, seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia mereka bersatu, mereka bersama-sama melaksanakan Aidil Adha pada hari yang sama, kecuali sedikit kaum muslimin yang berbeda harinya. Ya, mungkin di Kota Tua ada yang beda harinya seketik sebagian ya. Di Pariaman pun berbeda harinya sebahagian. Ya, hari Sabtu petang mau pulang ke Pariaman, ternyata orang baru sedang sholat Aidil Adha. Mungkin di Kota Tua pun ada yang sholat sebagian hari Sabtu. Tapi secara umum kaum muslimin di seluruh dunia kemarin melaksanakan sholat Aidil Adha pada hari yang sama, yaitu pada hari Jumat. Ya, kalau kita kaum muslimin ya, untuk melaksanakan Aidil Adha sebenarnya tidak boleh ada perbedaan. Ya, berbeda halnya dengan sholat Aidil Fitri. Ketika Aidil Fitri masih ditolerir sebenarnya ada perbedaan. Kenapa? Karena waktu kita begitu sempit untuk menjelaskan, untuk menyampaikan kabar kapan terjadinya Aidil Fitri. Contoh umpamanya ketika Nabi mengatakan kepada kita, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat bulan dan beraidil fitrilah. Nah, kalau makna lainnya berbukalah kalian karena melihat bulan. Fa in gumma alaikum faqdurulah. Jika terjadi mendung, jika terjadi awan, jika tertutup tidak bisa kita melihat bulan, faqdurulah, maka kadarkanlah, maka kira-kiralah. Apa maksud kadarkanlah itu? Dijelaskan oleh hadis Nabi yang lain. Dalam hadis Nabi yang lain, fa in gumma alaikum fa'milu sa'bana salasina.
Jika terjadi mendung, jika terjadi awan, maka genapkanlah bulan Sya'ban itu 30 hari. Itu artinya ketika memulai puasa. Jadi di tanggal 29 Sya'ban, seluruh orang di dunia itu melakukan ru'yah, melihat bulan. Maka tatkala bulan tidak kelihatan, maka mereka melakukan fa'milu Sya'bana salasina. Mereka menggenapkan Sya'ban 30 hari. Begitu juga dengan di akhir Ramadan. Pada tanggal 29 Ramadan, semua orang melihat bulan. Maka jika terjadi mendung, jika terjadi awan, tidak nampak bulan, tidak sampai kabar kepada kita, fa'miluna Ramadana salasina. Digenapkan Ramadan itu 30 hari. Dan orang ketika tanggal 29 Ramadan melihat bulan, nah, waktu itu kan berputar, dunia itu berputar. Ketika orang melihat bulan di Indonesia, tidak terlihat bulan, maka bulan bergeser ke arah barat terus, ya, sampai kalau di bagian timur Papua tidak lihat bulan, tiba di Sulawesi tidak lihat bulan, tiba di Kalimantan tidak lihat bulan, tiba di Sumatera tidak lihat bulan. Kita tidak berhenti sampai di situ, karena bulan ketika datang ke dunia, dia bukan datang untuk Indonesia, ya. Hai Indonesia, kamilah tibo, tidak mau itu kecil bulan, ya. Tapi bulan mengecehan, wahai bumi, kamilah tibo. Akan gitu kecilnya, ya. Makanya ketika di Sumatera tidak nampak, makanya taruh ke arah barat. Tibo di Sri Lanka, dicari orang bulan tidak nampak. Taruh ke bagian barat India, tidak nampak. Tibo di bagian baratnya di Irak, di Iran, di Syria, di Mesir, sampai ke Maroko. Ya, seluruh orang melihat bulan di sepanjang jalan itu menuju ke arah barat. Ya. Maka kita kaum muslimin ketika bulan terlihat di daerah Maroko umpamanya, ketika bulan nampak di daerah Maroko itu di Indonesia itu sudah jam 3 pagi. Ya, jam 3 pagi dah waktu. Sanjo di Maroko jam 3 dah waktu. Karena perbedaan waktu awak di Maroko lebih kurang 9 jam. Ya, 8 sampai 9 jam. Kalau di Mesir 5 jam. Semakin ke baratnya semakin jauh. Ya. Makanya ketika bulan, sehingga kemungkinan terjadi perbedaan hari raya di Aidil Fitri itu sangat mungkin. Karena kadang-kadang informasi tidak sampai. Tapi dengan sistem informasi yang ada hari ini sebenarnya tidak perlu dah. Kenapa? Karena kita punya hubungan dengan orang di seluruh dunia. Nah, dunia dalam genggaman awak, dalam selawi tapak tangan ke dunia. Nah, di dunia selawi tapak tangan kini. Ke dunia sih sado ko dalam tangan awak ko, dalam genggaman awak ko. Di masa saja ingin dicari ada siko. Ya, di masa saja bulan nampak tahu ada siko. Karena seluruh orang hari ini menginformasikan apa yang nyo lihat, apa yang nyo perhatikan, apa yang nyo saksikan. Baca orang di Amerika tahu kini langsung. Kok dulu berbulan-bulan menunggu. Kok sesuatu tahu kabar anak awak di Jakarta dikirim sore kini 5 hari baru sampai. Hai nak le sehat ang, sebulan lagi baru tiba siko. Lai mak, bila sebulan lalu tuh. Kan gitu. Ketika nya mengecek lai itu dah 5 hari yang lalu. So ketika kita baca kini kok tu sehat dan tidak. Kan gitu kan. Tapi kalau kini tidak, langsung dia cari anak mau video call. Video call kan. Bana le sehat lai, nampak dah awak sekali bantuannya. Kok galaknya nampak dah awak, kok gapuknya nampak dah awak, kok kuruihnya nampak dah awak. Jadi tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk tidak mengetahui informasi. Tapi berbeda dengan Aidil Adha. Ya, berbeda dengan Aidil Adha. Aidil Adha itu kaum muslimin sidang jamaah wirid rahimakumullah untuk menentukan kapan terjadinya. Tidak adanya haknya kaum muslimin yang lain. Ya, untuk menentukan kapan Aidil Adha, Rasulullah pun tidak menetapkan. Ya, kalau kita lihat di zaman Rasulullah SAW, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan kita melaksanakan wukuf di Arafah? Ya, orang bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka apa jawaban Rasulullah? Rasulullah mengatakan, tanya kepada Amir Makkah. Ya, tanya kepada Amir Makkah. Berarti ketika itu yang berlaku adalah ruqyah Amir Makkah. Ruqyah penguasa tanah Makkah. Kalau hari ini ruqyahnya Arab Saudi. Karena dia menentukan. Dan kapan terjadi Aidil Adha?
Ketika Arab Saudi menentukan tanggal 1 Zulhijjah, hari A umpamanya, dan Aidil Adha terjadi 10 hari sesudah itu. Ya kan? Ketika malam kau celik bulan tak bisa orang raya dah. Dia celik bulan malam kini 10 hari lagi orang raya. Dan berita itu pasti sampai kepada kita. Ya untuk sederhananya, ya. Berita ma yang perlu kita lihat, kita tinggal melihat orang wukuf di Arafah. Orang wukuf di Arafah tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Orang-orang yang sedang wukuf di Arafah tidak boleh berpuasa. Ya, itu kan disunahkan puasa Arafah. Ya, apa maknanya? Orang yang sedang wukuf di Arafah tidak boleh puasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang yang sedang wukuf di Arafah itu butuh kekuatan, butuh fisik yang kuat. Sehingga Nabi melarang mereka berpuasa. Mereka harus bersitungkin beribadah. Itu contohnya. Tapi bagi orang yang sedang tidak ada di Arafah, disunahkan berpuasa Arafah. Namanya puasa Arafah. Apa artinya? Kita berpuasa ketika orang sedang wukuf di Arafah. Nabi itu kan tabali hari ini. Kita berpuasa, orang sedang bantai di Makkah. Itu kan jadi persoalan. Ya. Apa yang kita karihan, tidak ada gunanya kita berkarih di dalam persoalan itu. Bulan ku cieknya. Dah ketikunya datang cieknya. Tapi berbeda sama tua mencadi. Wallahu alam. Ya. Itu menjadi persoalan di kita. Makanya para ulama sebagian mengatakan berbilangnya Aidil Adha, at-ta'addudu bil Aidil Adha bid'atul munkarah. Berbilangnya Aidil Adha itu bid'ah munkarah. Ya. Tapi hari ini masih ada gitu berbilang. Masih ada gitu berbeda. Seharusnya tidak terjadi. Kenapa? Karena berita wukuf di Arafah itu nampak dawak kini. Beda dengan zaman dahulu. Kok zaman dulu orang wukuf nak tahu ada. Kenapa? Karena ketika orang awak kau berangkit ke Makkah 3 bulan baru sampai di Makkah. Ini 3 bulan kabarnya ya. Naik kapal berbulan-bulan baru sampai ke Makkah. Maka sesuai orang kalau mantan orang ke Makkah, bantu mantan orang ke mati. Ya tak? Bantan beramai-ramai. Seakan-akan tak ke balik lagi. Kalau kini ke Makkah berangkit pagi sore tiba di Makkah. 9 jam naik pesawat ni tiba di Makkah. Ya. Tak jauh dah. Berangkit pagi ke sore teleponan maknya, mak boleh tiba Makkah. Kan gitu. Kok dulu berangkitnya kini 6 bulan lagi baru tiba di kampung. Baru lama prosesnya tu. Jadi seakan-akan you nak ke bersobok lagi awak dah. Kalau luasnya dari Janjang dari rumah sampai ke Makkah, rasa nak ke bersobok lagi. Kalau kini tidak. Itu berita informasi hari kini Bapak dan Ibu sekalian. Oleh kerana itu sebenarnya di Aidil Adha kita harus bersatu. Ya. Arafahnya satu, naik haji tampiknya satu di Makkah. Wukufnya di Makkah, melempar jumrahnya di Makkah. Ya, seluruhnya kan di sini. Takut payah jiwa ke tempat yang lainnya. Itu wallahu alam. Ya. Orang sedang wukuf di Arafah. Abu Arafahmu dah itu, Arafahmu yang lain. Itu wallahu alam, dah tahu betul. Ya. Kalau ada lu Arafah yang lain, wallahu a'lam. Dia sebenarnya tidak boleh terjadi perbedaan pendapat di dalam persoalan Aidil Adha. Tapi kalau dalam persoalan Aidil Fitri masih bisa ditolerir. Karena imam mazhab pun berbeda pendapat di dalam persoalan itu. Beda dengan Aidil Adha, imam mazhab tidak ada perbedaan pendapat di dalam persoalan itu. Oleh karena itu kita kaum muslimin, sidang jamaah wirid rahimakumullah. Dengan adanya persatuan kaum muslimin itu, ya, kita melihat bahwa, besar kok orang Islam. Kan gitu sebenarnya. Tapi sungguh sayang memang setelah mereka solat, mereka berpencar kemana-mana, mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing, sehingga mereka tidak bersatu kembali. Kalau musim haji tahun kini tidak nampak persatuan memang, karena dibatasi orang naik haji. Lebih kurang naik haji tahun kini hanya 10.000 orang kalau tidak salah. Ya, dan itu dibatasi orang-orang yang sedang bekerja di Makkah dan penduduk di sekitar Makkah. Orang-orang di luar
Timur Tengah, orang-orang di luar Arab sendiri rasanya tidak boleh. Takut ada beberapa negeri yang boleh masuk ke Mekah petang kok. Di haji tetap ada tahun kini, tapi dibatasi. Dan kita melihat sembahyang mereka, awak masih lumayan kok rapi. Di Mekah sembahyangnya jarak-jaraknya sembahyang. Nah, jadi kalau sedang naik haji itu sebenarnya yang pernah naik haji nampak persatuan kaum muslimin itu. Tidak ada bedanya orang kulit hitam, orang kulit putih. Tidak ada bedanya orang tinggi, orang rendah. Tidak ada bedanya bahasa A, B, C, D. Suku A, B, C, D. Sama sadunya. Dia datang ke Mekah untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi yang terjadi setelah mereka pulang dari haji, baliknya ke negerinya masing-masing, lah lupanya je persatuan tadi. Nah, padahal umat Islam itu kal jasadi wahid, bagaikan satu tubuh. Cik tubuhnya itu. Makanya antara tangannya, antara kepalanya, jo kakinya bertalinya. Ketika tangan tertusuk duri, maka di ujung jari aku tertusuknya mendangak ke kepala adanya. Kenapa? Karena masih bertali. Itulah satu tubuh. Tapi ketika tanganku lah dikarik bapak dan ibu, dicuci aku dicancang kau dan badan tak merasur. Itulah kejadian hari ini. Ketika umat dicancang, ketika umat dipotong-potong badannya. Yang kepalanya tinggal di Makkah, yang tangannya tinggal di Irak, yang tangan sebelah lain tinggal di Maroko, yang badan encik lain tinggal di India, yang kakinya tiba di Indonesia. Ketika tangannya yang di Irak dicancang orang tak tahunya. Oleh sakit enggak. Kenapa? Karena badannya lah berpisah. Ini enggak bersatu. Nah, itu kondisi kaum muslimin hari kini. Oleh karena itu kita kaum muslimin sidang jamaah wirid rahimakumullah menjadikan kewajiban kita untuk mempersatukan kembali kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin ini pernah bersatu. 2/3 belahan dunia pernah ada di tangan kaum muslimin. Dari mana tu? Dari masyrik ilal maghrib, dari timur sampai ke barat, dari Indonesia, dari Nusantara sampai ke Amerika. Jadi Amerika itu negeri Islam Bapak dan Ibu sekalian. Jadi orang kan bercerita kalau baca sejarah penemu benua Amerika itu siapa? Columbus. Memang ini penemu benua Amerika. Kalau ini penemu benua Amerika berarti tidak ada orang di Amerika kan itu artinya tuh. Hah? Iya tak? Kalau nama penemu kan ada itu. Berarti tidak ada orang di situ. Nyo temukan benua itu. Kemudian nyuisi benua itu kan betul. Kalau kini kenapa dia buat cerita itu? Penemu benua Amerika adalah Columbus. Maka Columbus itu siapa? Orang Spanyol. Maka diisilah Amerika itu juga orang Spanyol. Ya. Daerahnya daerah Meksiko, daerah Kuba, itulah daerah-daerah yang ditemukan oleh Columbus di awal. Ya. Maka banyak Spanyol di sini. Sehingga orang aslinya bantai isinya orang Spanyol. Tandunya menemukan kan tak ada orang kuat. Orang Spanyol sisinya. Kan itu maksudnya. Itu menjadi alasan bagi dirinya bahwa ketika terjadi imigrasi dari Eropa ke Amerika, itu menjadi alasan sah imigrasinya. Kenapa? Kami menemukan benua kosong. Sehingga perlu kami isi. Padahal dalam sejarah kita menemukan bahwa ketika Columbus sampai di Kuba, nama daerahnya apa? Kuba. Kenapa namanya Kuba? Ini pertanyaan gitu tuh. Kok Kuba namanya? Hah? Kan ada negaranya sampai hari gini. Ya. Kampungnya Fidel Castro. Lah mati tidak salah ya. Fidel Castro lah mati ya. Masih ada negaranya sampai kini. Kuba itu namanya tidak berubah ada. Kuba. Ketika Columbus sampai di puncak bagi Kubanya nampak musajid gadang. Itu nampak di Columbus. Namanya Kuba. Ada musajid di sini. Berarti Kuba itu negeri kaum muslimin. Jauh sebelum Columbus berangkit ke daerah Amerika, kaum muslimin lah rami di sini. Makanya ketika Columbus berlayar dari Spanyol ke Amerika bersama pelaut kaum muslimin, maka dia kapalnya ada kaum muslimin yang menunjukkan jalan menuju sini daerah itu. Dahulu mereka menyebut benua hitam. Kenapa? Karena mereka melewati namanya Samudra
Atlantik, lautan yang lawih, tak nampak negari di balik itu. Tapi kaum muslimin lah pulang dari sini. Makanya Amerika itu negeri kaum muslimin, Brazil itu negeri kaum muslimin. Ya, maka di Brazil itu terkenal tokohnya bernama Muhammad Zombie. Nah, itu di Brazil. Setelah berperang melawan orang Spanyol, dianggap orang Islam kok punah, tiba-tiba zombie bangkit. Ya, bangkit melawan. Akhirnya mengalahkan orang-orang ketika itu. Sehingga sampai hari ini nyebut film, nyebut cerita zombie. Zombie itu artinya mayat hidup. Orang landa ado, yang landa mungkin ado, jagonya balik. Itu nama zombie. Itulah zombie. Ketika itu kaum muslimin dianggap sudah anda ado, tiba-tiba bangkit. Nah, kenapa orang di Brazil kulit hitamnya banyak? Karena memang itu imigran dari Afrika. Ada suatu negeri di pantai barat Afrika, kalau tidak salah namanya Mali. Rajonya berangkat dengan 200 kapal. Nyo tinggalkan kekuasaannya ke keluarga adiknya, ang menjadi rajo, dan kini berangkit ke negeri di seberang lautan. 200 kapalnya berangkit. Sakampung, Borondo ke bagian barat. Itulah mereka negeri orang-orang Islam. Kalau dalam sejarah disebut rajoku kalau ke Makkah di Nganjo pembawa amih dan banyak orang kayu gadang. Tapi kalau kini negerinya negeri miskin. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, Islam itu pernah menguasai dunia. Nah, kita mendengar Kuba, kita mendengar di Amerika itu ada kota namanya Makkah. Kita mengenal kota di Amerika namanya California. Kenapa namanya California? Artinya adalah kota khalifah. Itu artinya. Berarti kaum muslimin pernah berkuasa di Amerika. Nah, oleh karena itu kita kaum muslimin, sidang jamaah rahimakumullah. Begitulah kaum muslimin pernah bersatu. Tapi kondisi hari ini kita sedang bercerai-berai. Oleh karena itu kita untuk membangkitkan semangat kita kembali kaum muslimin harus ada pengorbanan kita. Harus ada upaya kita berjuang kembali mewujudkan itu. Maka layaklah di bulan Zulhijjah ini kita mencontoh pengorbanan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana pengorbanan Ibrahim alaihissalam? Kita sudah baca sejarahnya semua. Mungkin sudah diceritakan kepada kita semua sejarahnya. Bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keturunan, punya anak. Setelah menunggu lama, hampir 80 tahun, Allah Subhanahu wa taala memberi dia anak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi dia anak baru dilahirkan, sedang disayang-sayang, Allah memerintahkan beliau membawa anak dan istrinya ke lembah Bakkah. Hari ini kita kenal dengan sebutan Makkah. Di dalam Al-Quran disebut Bakkah. Nah, kalau di hari ini kita kenal dengan sebutan Makkah atau Mekkah. Ya. Dibawalah berjalan Siti Hajar dari Al-Khalil, dari Ibrahimiyah. Nah, itu nama negerinya di Palestina hari ini. Al-Khalil atau Hebron. Hebron itu Ibrahimiyah. Ya, di kota Hebron di Palestina, disitulah tempat tinggalnya Nabi Ibrahim. Dibawalah Siti Hajar ke Makkah. Berapa lama perjalanannya? Ditempuh lebih kurang 2 bulan perjalanan. Berangkat 2 bulan perjalanan. Diantar istri dan anaknya ke suatu lembah padang gersang yang tidak berorang, yang tidak bertumbuhan, yang tidak ada air di situ. Ketika sampai di suatu tempat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, engkau tinggal di sini." Ditinggalkan di sini, kemudian Ibrahim berangkat. Berangkat Ibrahim membalikkan badan. Kalau wale telok dah. Hah? Wantan bini ba katang ribu dan nah. Ibu istri pulang seleh. Anakku, biniku yang disayang. Anaknya yang disayang. Anak pertama baru lahir kok. Walaupun dari bini yang kedua. Ya. Karena bini yang pertama Siti Sarah sampai umur 80-an tidak punya anak. Setelah lahir Ismail, tidak lama Siti Sarah pun hamil. Sehingga lahir anaknya bernama Ishak. Kedua-duanya menjadi Nabiullah. Ya, pelanjut
kenabian Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, diantar ke negeri yang gersang, ndak bau urang, ndak batang kayu, ndak bayi, ditinggal di sini. Padahal anak kau nak aro-aroan kuah. Tapi karena kau perintah Allah tentu dilaksanakan. Tiba di sini Ibrahim berpulang, berbalik. Pas berbalik dipanggil Siti Hajar, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Ditanya di Siti Hajar. Ibrahim tak mendengar, cuek sini, berjalan saja. Diimbau sekali lagi, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Cuek si Ibrahim. Apa dia kalau rawat? Tinggal tengah rimbu, naik ke Gunung Singgalang kata itu ada tinggal di tengah rimbu tu. Tu balik selai dah. Bawa tinggal kami siko rimau banyak siko kuan. Tak taluk dah balik kerjaan balik. Deh, engkau yang lah lamu dan nanti masa kalian tinggal siko. Tapi Ibrahim tak jalan. Tapi aku Siti Hajar bertanya, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Tuhanmu? Itu pertanyaannya si Siti Hajar. Apa kata Ibrahim? Baru Ibrahim menjawab, ini adalah perintah Tuhan. Ya. Maka akhirnya ketika mendengar itu Hajar diam. Apa kata Hajar? Kalau itu perintah Tuhanmu, tinggalkanlah kami di sini. Pasti Tuhanmu tak akan menyia-nyiakan kami di sini. Begitu keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Awak yakin pada itu? Awak yakin lagi? Percaya tidak? Itu nampak ya awak gini. Lah yakin pada Allah lai tapi tidak. Itu nampak ya. Bapak dan Ibu sekalian. Itu ujian pertama bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. 80 tahun menunggu, baru lahir, sanang-sanangnya baru disuruh diantar jauh. Kemudian, tapi karena mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala, apa boleh buat? Perintah Allah di atas segala-galanya. Makanya akhirnya Nabi Ibrahim sekali sekian tahun datang ke Makkah. Ya, kalau kini jarak Palestina ke Makkah itu lebih kurang 1000 kilo atau 1500 kilo lah, lebih kurang. Kalau naik pesawat 2 jam lah, 2 jam perjalanan. Kalau dulu naik kudo, naik untu, jalannya kalau untu kan tahu lembek jalan. Kalau kudo boleh kancang lari seketik. Jadi kalau awak dengan sekian bulan perjalanan itu sekali barat kalau awak sini. Sekali barat kalau awak kira-kira. Sedangkan kini merantau pulang balik Jakarta sekali 3 tahun tentu pulang nih. Ya nak? Belum tentu calik kampung. Waduh sajam dari Jakarta kemari. Ya. Apalagi kalau 2 bulan perjalanan. Bila kalau tak calik kampung tu dah. Kenapa izin 2 hari 3 hari kada jauh sampai orangnya. Boleh izin 3 harinya. Bak pulang. Tak mungkin bak pulang. Kalau kayu kandang bak pulang tak bila pulang aku larinya ke barang mak orang. Itu masalahnya. Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim sekali sekian tahun datanglah ke Makkahnya cari anaknya. Oh lah mulai gadang. Kemudian suatu saat balik dia carinya. Oh lah mulai gadang. Ketika anaknya lah mulai umur 10 sebalik 20 tahun, lah mulai bisa diajak bermain, lah mulai bisa diajak berkarajo, datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sering disampaikan oleh Ustaz kepada kita. Dalam surah As-Saffat ayat 102, apa kata Nabi Ibrahim kepada anaknya? Qala ya bunayya. Dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, inni ara. Sesungguhnya aku melihat fil manam di dalam mimpiku, anni asbahuka. Sesungguhnya aku menyembelih engkau. Fanzur, maka fikirkanlah, maza tara. Bagaimana pendapat engkau? Ditanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim tahu ikut perintah Allah. Tiba cara mengerajuannya kuah. Bala caranya kuah. Anak baru sedang bisa dibawa kerajo, sedang bisa dibawa untuk berusaha. Ya, aju disuruh bisa. Begitu. Tapi datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintahnya model itu. Maka ketika disampaikan kepada itu, Ibrahim meyakini ikut perintah harus dilaksanakan. Tiba caranya. Ya. Akhirnya ketika disampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apa jawaban Ismail ketika itu?
Ya abati, wahai bapakku, kata Nabi Ismail, if'al, laksanakanlah ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan engkau mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Awak kini punya anak muda itu dah bisa tak? Sebut dia anak awak tak? Hai nak, dia dapat perintah aku, engkau harus disembelih. Banyak engkau. Sembelih apa kau jadi popular jadi aku. Jangan untuk disembelih lagi. Suruh berlanjut ke lapau itu menolaknya gini. Dia apa-apa boleh nampak rokok cik apa merokok je kau mah. Gitu. Atau mak menyuruh, mak nak boleh sambal ke kadai cik boleh nak bayam sekabik atau didi sekabik. Mak saya tak payah. Anak kita kan ada itu. Ya nak? Jangan ke dibantainya lagi. Hai nak, engkau ke dibantai. Tak ada tabung ambu yang di rumah tu. Tapi begitulah kisah yang kita dapatkan, pengorbanan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, maka dia berusaha untuk melaksanakannya. Ketika istrinya diperintahkan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun melaksanakannya. Ketika anaknya diperintahkan oleh Allah melaksanakan sesuatu, dan dia siap pun untuk melaksanakannya. Begitulah keluarga kita hendaknya, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi memang mencari keluarga yang modeko agak baik. Ado lakinya orang siap, santiang, rajin beribadah, bininya indah. Ado yang model itu. Ado yang bininya siap, rajin ke surau, rajin mendengar pengajian, lakinya indah. Kan itu. Ado lak suami istri rajin ke surau, rajin mengaji, anaknya indah. Ya. Itu kena siril Bapak dan Ibu sekalian. Tapi ketika di Nabi Ibrahim alaihissalam langkuk deh. Ini orang siap, bininya orang siap, anaknya orang siap. Orang soleh kasadul. Tapi nabi-nabi yang lain tak terjadi model itu dah. Itu lihat Nabi Lut. Bagaimana Nabi Lut? Dia seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi istrinya tak membangkang. Atau Nabi Nuh. Dia orang soleh. Istri dan anaknya indah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita menciptakan keluarga kita, kehidupan di rumah tangga kita, orang-orang yang soleh. Maka jadilah carilah, kalau laki-laki carilah istri yang soleh, kalau perempuan carilah suami yang soleh. Kemudian didiklah anak-anak kita dengan kesolehan, sehingga sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau mencari bini dengan jalan yang tidak benar, bagaimana mungkin terbentuk keluarga sakinah? Mencari suami dengan cara yang tidak benar, bagaimana mungkin mendapatkan keluarga yang sakinah? Hati-hati. So sekarang pergaulan luar biasa. Ya, mencari orang soleh, mencari orang solehah itu sangat-sangat sulit hari ini. Ya. Karena hari ini orang-orang kafir sedang berusaha merusak mental generasi kita kaum muslimin. Sehingga pergaulan mereka pergaulan bebas, dan akhirnya lahir anak-anak yang tak jelas kejuntrungannya. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati dari sini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita melihat pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama istrinya, bersama anak keturunannya dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi teladan bagi kita. Bagaimana kita semua pun harus berusaha untuk itu. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang yang beriman,
masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Islam ini harus kita terapkan semuanya. Tidak boleh kita tidak boleh kita pilih. Berat dan ringan harus kita ikuti. Karena berat dan ringan perasaan kita saja. Itu persoalan nafsu kita saja. Sebab hari ini banyak orang ketika melihat sesuatu yang enak, dia akan kerjakan. Sesuatu yang mendatangkan keuntungan, dia akan kerjakan. Dia tidak mempedulikan apakah ini perintah Allah atau tidak. Maka seharusnya kita untuk bisa melaksanakan Islam secara kafah, maka kewajiban kita belajar Islam. Yang mana yang Islam itu? Nah, kan itu persoalannya. Kalau tidak belajar mana Islam itu, tentu tidak tahu bahwa apakahlah betul Islam gitu atau tidak. Maka kewajiban gitu mencari tahu mana yang Islam. Maka mengaji gitu. Tidak cukup mengaji di surau Merdeka saja. Ditambah di rumah masing-masing. Dipelajari di rumah masing-masing. Yang penting Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita beraktivitas di dalam kehidupan kita, ada hukum Allah Subhanahu wa taala melekat di situ. Ya. Mulai saja kita keluar dari rumah atau di dalam rumah kita sendiri berbuat, namanya ada hukum Allahnya. Ya. Maka yang disebut dengan hukum syara, hukum syariat Islam itu apa? Khitabus syari' al-muta'alliqu bi af'alil ibad. Yang namanya hukum syara itu adalah seruan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perbuatan hamba. Jadi seluruh perbuatan awak ada seruan Allah Subhanahu wa taala, ada perintahnya. Makanya kewajiban kita ketika kita melangkah, ketika kita berbuat di dalam kehidupan kita, apapun bentuknya, harus tahu kita hukum Allahnya. Kok menggali kita, harus tahu bahwa hukum Allah menggali. Kok bekerja kita, harus tahu kita bahwa hukum Allah bekerja. Kok jadi pejabat kita, harus tahu bahwa hukum Allah jadi pejabat. Kok bertani gitu, harus tahu gitu hukum Allah bertani. Kalau bisnismen gitu, harus tahu gitu bahwa hukum Allah tentang bisnismen. Kok utang piutang gitu, harus tahu gitu bahwa hukum Allah tentang utang piutang. So hari ini Bapak dan Ibu sekalian, banyak orang hari ini mereka hanya paham, tahu dengan untung dan rugi saja. Mereka tidak peduli dengan perintah dan larang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu persoalannya yang gini banyak. Tidak pedulinya, dok. Yang pentingnya sanang, yang pentingnya mendapat. Kok mencari bini, yang penting rancak. Kok mencari laki, yang penting kayu. Tidak peduli apakah hanya siap, tidak peduli apakah hanya rajin beribadah, apakah hanya Islam atau bukan. Kadang-kadang tidak dipedulikan hari ini. Ya, yang penting mendapat. Nah, di dalam kehidupanku. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, menjadi kewajiban kita belajar Islam. Karena seluruh aktivitas kehidupanku diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau seandainya di dalam kehidupanku kita tidak menjadikan Islam sebagai landasan dalam perbuatan kita, maka kita bisa dikatakan oleh Allah la yu'minuna, sebagai orang yang tidak beriman. Kalau kita dikatakan sebagai orang yang tidak beriman, sia-sialah amal perbuatan gitu. Makanya Allah mengatakan kepada kita, fala wa rabbika, maka demi Tuhan engkau, la yu'minuna, kalian tidak beriman kata Allah, hatta yuhakkimuka, hingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim, fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dalam setiap hal, dalam setiap kegiatan, kita harus menjadikan Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus perkara. Artinya apa? Kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena sebagian orang bertanya, Ustaz, Muhammad kan tidak ada oleh. Memang Muhammad sudah tidak ada. Tapi yang dimaksud adalah sunnahnya. Apa itu sunnahnya? 3 perkaranya. Qaulur Rasul, wa fi'lur Rasul, wa iqrarur Rasul. Perkataannya, perbuatannya, dan ketetapannya. Jadi kita harus mencontoh kasinan. Ada perkara apapun yang kita lakukan dalam kehidupan, mencontoh kasinan. Ba'a perkataan Nabi, ba'a perbuatan Nabi, dan ba'a ketetapannya. Ya. Nah, jadi kalau kemudian summa yajidu fi anfusihim harajan, kemudian tak ada nampak dalam jiwanya haraj, rasa keberatan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita mengikuti hukum Allah itu tidak ada rasa keberatan di awal. Justru senang hati kita mengerajuan. Karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mimma qadaita, terhadap apa yang dia putuskan, wa yusallimu taslima. Dia menerima dengan sebenar-benarnya, atau menerima dengan sikap pasrah. Sami'na wa ata'na. Nah, makanya jangan sampai kita di dalam kehidupan kita ini membeda-bedakan. Aku ketujuh di dengko, kerajuan. Kau ndak ketujuh di dengko, ndak kerajuan. Jangan. Seluruhnya harus kita kerajuan. Makanya apapun yang kita lakukan dalam kehidupan hari ini, tanya ba'a hukumnya. Minimal itu wajib kita ketahui. Yang sedang kita kerajuan, sedang mengawak kini, ditanya ba'a hukumnya. Lai boleh ko, wajib ko, sunnah ko, mubah ko, makruh ko, atau haram ko. Harus tahu saja yang ketika kerajuan. Lah tahu kita hukumnya berkerajuan nalai. Kalau dilarang, tinggalkan. Kalau haram hukumnya, tinggalkan. Kalau wajib hukumnya, laksanakan. Kalau sunnah hukumnya, usahakan dilaksanakan. Kalau makruh, usahakan ditinggalkan. Kalau mubah, ya pilih saja. Silakan saja memilih. Ma yang suku gitu, ma yang menguntungkan, ambil. Namanya mubah. Kalau bulia itu di kerajuan jadi, ditinggal ndak ba'a. Karena nilainya samanya di kerajuan. Apa nilainya mode itu, ditinggal, ya nilainya mode itu saja. Sama nilainya. Apakah dikerjakan atau ditinggalkan. Maka kita harus melihat maslahatnya di sini. Melihat keuntungannya di sini. Nah, di situ dia melihat keuntungan. Hal-hal yang dimubahkan oleh Allah, ambillah yang paling banyak maslahatnya. Ambillah yang paling banyak keuntungannya. Contoh kita menggali bah hukum menggali, bah hukum berjualan. Ada aturannya. Tidak boleh menipu, tidak boleh menyembunyikan cacat. Kok menggali kain awak gini kok, menggali kerudung awak gini. Kok ada cacat jalian cacatnya, jangan suruh-suruhan. Kau bertanya orang, le rencak barang kau. Kau rencak kau mah. Kau orang menggali kan benda itu. Tidak ada mengecek kau buru kau. Tidak ada dah. Ya nak. Apalagi di sistem online gini kau. Kau barang rancak di calian tu. Nemburu ada suruhan seketik. Alah transfer lah piti. Sudah transfer ke barang dikirim. Sudah barang dikirim, orang komplain, dia buru barang, HP orang langsung diblokir. Itu banyak kejadian gini kan. Ya. Maka kalau itu yang terjadi, kita melakukan keharaman, melakukan penipuan yang tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Seharusnya yang kita lakukan, kau ada cacatnya seketik, haragunya ku 250.000 kuah, dicacat seketik kuah turunlah 200.000. Harus jalan model itu. Ya, maka Nabi kalau menggalih model itu, nan cacatnya di calian. Kau cacat seketik kuah. Kul niyo balilah, kau tidak usah balik. Gitu. Tak boleh kita menyembunyikan sesuatu yang buruknya. Contoh orang menggali lansik ni encok tak? Itu menggali lansik ni encok. Jati kadang-kadang bakilik, kuning rancak. Berapa? 5.000, 10.000 sekilo. Ayolah pilihlah, berpilih adik. Tak bisa adanya. Ayo belilah sekilo dikarut dan dibawa. Kan gitu modelnya.
Lah masuk ke dalam masuk bontu rancak tibu di rumah kali buka. Itu hitam sedok Nah, itu baru tu. Di zaman Nabi ada juga orang menggali model itu dulu. Menggali kurma. Dia tenyo nantak kariangnya. Maka Nabi ketika inspeksi ke pasar dimasukin tangan ke dalam. Kok dibarai barang engkau? Dibongkar. Dutuang. Maka orang model itu kalau dalam sistem Islam, di pasar-pasar dalam sistem Islam ada namanya qadi. Qadi hisbah namanya. Qadi hisbah itu siapa? Hakim yang berkeliling di tengah pasar untuk melihat kezaliman yang dilakukan baik penjual maupun pembeli. Ya, penjual dan pembeli yang melakukan kezaliman dihukum langsung di pasar. Nah, gitu modelnya. Berkeliling di pasar-pasar. Nah, kau yang salah dihukum. Kau yang keliru dihukum. Apakah dia penjual maupun pembeli. Ya. Nah, kalau kini kan itu tidak ada. Ya. Hari kini banyak seluruhnya tersembunyi. Maka dalam sistem Islam Bapak dan Ibu sekalian semuanya harus dibuka. Sebab kita berjualan, kita menggali bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Tapi kita mencari keberkahan. Keberkahan itu artinya kita beruntung hati kita senang. Jangan kita beruntung tapi hati tidak senang. Orang membeli senang puluh. Nah, harus model itu. Makanya di dalam jual beli dalam Islam itu harus saling ridho. Antaradim minkum, saling ridho di antara kalian. Kalau ada orang tawar menawar, kok hendak boleh pasar. Kadang di Bali kan terjadi model itu. Masuklah pak. Tiba masuk orang ke kedai, cali kau berapa? 50.000, 30.000, 30.000 kalau kau dapat, sampai lagi nak do 30.000 tu dong. Yang dia gua model itu lagi, bangi lo ke orang yang belanja. Kena coba model itu nampak tak? Kelambu orang pelanjo itu tahu, karena tak orang menggali tu. Kalau orang menggali apa-apa orang penggali sebagian. Nah, kadang-kadang tu banyak terjadi. Pekumbuan model itu. Ketika menjelang diago, menjelang nampak orang lalu lunak mencuang untuk membawanya ke dalam. Tiba dalam diago orang banginya. Kayak gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu hari ini mari kita bersama-sama ya memperbaiki diri kita, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa kita harus menjadi pejuang. Kita harus mendahulukan perintah Allah di atas segala perintah yang ada di dunia ini. Mau perintah sia saja. Ya, sia saja yang memerintahkan kita di alam dunia kok. Kita harus mendahulukan perintah Allah. Kalau ada bertentangan dengan perintah Allah, maka kita tidak boleh melaksanakan. Kita hanya harus laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kaji kita malam hari ini Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi cambuk bagi kita, menjadi pelecut semangat kita bahwa kita hanya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu kaji kita pada malam hari ini, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.